بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Hanan At-Taqi. Beliau sudah siap memberikan tausiahnya untuk kita menjelang berbuka puasa. Baik, untuk agar acara segera berlangsung, kami persilahkan pada Ustadz Hanan At-Taqi untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak, Ibu, adik-adikku yang aku cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman yang telah mengerjakan amal-amal solih, bahwa bagi mereka telah disiapkan pahala yang amat besar. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dimuliakan Allah, dari ayat ini kita perlu bermuhasabah sejenak menjelang kita berbuka puasa. Sebagaimana yang kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kita perlu bertanya, sebagaimana kita punya kebiasaan juga untuk khataman Al-Quran di bulan Ramadan, kita punya kebiasaan memperingati nuzulul Quran di bulan Ramadan, dan di bulan-bulan yang lainnya pun kita adalah orang yang insya Allah sering membaca Al-Quran. Pertanyaannya, sudahkah ayat-ayat yang kita baca itu menjadi petunjuk dalam hidup kita? Sudahkah ayat-ayat yang kita baca itu mengisi ruang-ruang dalam hati kita dengan keimanan kepada Allah? Sudahkah ayat-ayat yang kita baca itu membentuk karakter dan akhlak mulia kita dalam berinteraksi sesama manusia? Sudahkah ayat-ayat yang kita baca itu menjadi solusi dari berbagai macam masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah ayat-ayat yang kita baca itu menjadi jalan keluar dan jawaban dari sekian banyak pertanyaan yang membingungkan pikiran kita? Ini adalah pertanyaan dasar sekali dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Apabila kita lupa dengan pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita kemungkinan besar akan keliru dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Sudahkah surat Yasin yang sering kita baca membuat kita tidak lagi percaya kepada hal-hal yang sial, sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Yasin? Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum. Kata orang kafir, kami ini sial karena kalian. Kata para nabi, qalu ta'irukum ma'akum. Tidak ada kesialan. Kesialan itu hanya muncul karena
pengingkaran dan kejahatan kita sendiri, tidak berasal dari mana-mana. Kalau kita baca surat Yasin dan masih percaya sial, berarti surat Yasin belum menjadi petunjuk dalam hidup kita. Kita baca surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Kalau habis baca surat Al-Mutaffifin masih suka curang dalam pekerjaan, dalam timbangan, dalam dagang, berarti surat Al-Mutaffifin belum menjadi yahdi lillati hiya aqwam, belum menjadi petunjuk bagi kita. Kalau kita baca surat Al-Fatihah saja yang setiap hari kita baca minimal 17 kali, tetapi kita belum benar-benar ikhlas dalam setiap aktivitas kita, sebagaimana firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti surat Al-Fatihah belum menjadi petunjuk bagi kita. Sedangkan dulu Al-Quran ini di masa para sahabat, satu surat kecil saja, surat pendek saja, itu bisa mengubah mereka 100%. Yang dulunya kafir menjadi muslim, yang dulunya penakut menjadi pemberani, yang dulunya suka mengeluh menjadi tabah dan sabar sekali dalam menghadapi ujian. Ada Bilal, ada Sumayyah, ada Yasir, ada Ammar. Mereka semua adalah orang-orang yang diubah oleh Al-Quran menjadi lebih baik dengan petunjuk-petunjuknya. Kita lihat Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, beberapa contoh adegan Al-Quran yang berhasil mereka fahami dan kemudian menjadi petunjuk dalam kehidupan mereka di antara para sahabat. Saya akan putarkan adegan kisah Ammar bin Yasir yang dia pulang ke rumahnya membaca surat Ad-Duha, lalu setelah mendengar bacaan surat Ad-Duha, bapak dan ibunya masuk Islam. Ini adegan kisah ilustrasi Ammar bin Yasir di antara para sahabat. ما صنع بك هذا؟ ليس شيئا. لا تفصحن. لقد نلنا منهم كما نالوا منا، وما وجدتم قبل اليوم أهون عندي. من سكنتك أمك؟ أبو سفيان ونفر معه. ماذا قلت؟ أبو سفيان ونفر معه. أبو سفيان سيد عبد شمس، وما أنت من سيد من سادة قريش حتى تقارعه فينال منك وتنال منه كما تقول. هل جننت أم ماذا؟ ألا تذكر من نحن؟ بلى، لسنا من قريش، إنما نحن من عنس، ونحن موالي بني مخزوم، وأمي كانت أمة لأبي حذيفة المخزومي. أعرف هذا كله يا أبتي، وإن نسيت ذكرني به سادات قريش وفتيانها. فكيف تجرؤ أبتي؟ اجلس يا أبتي، اجلس. وأنت يا أمه. Ini kita lihat sebentar lagi Ammar bin Yasir ilustrasinya akan membacakan surat Ad-Duha kepada bapak ibunya yang waktu itu belum masuk Islam. Dan kita tahu Yasir dan Sumayyah adalah orang pertama yang syahid dalam Islam yang dibunuh oleh Abu Jahal. Dengan surat apa dia masuk Islam? Satu surat pendek saja, yaitu surat Ad-Duha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ini adalah satu surat pendek yang dibacakan Ammar, tapi mengubah bapak dan ibunya dari awalnya jahiliyah menjadi seorang muslim sejati. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula benar-benar mengisi seluruh ruang hati Ammar, Yasir dan Sumayyah. Sehingga ketika mereka mendapatkan ujian di dunia, mereka mengenang kembali ayat itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Dunia memang seperti ini, banyak masalah dan kita harus bersabar, tapi balasan di sisi Allah di akhirat jauh lebih baik. Ini benar-benar mantap di hati mereka. Sekali saja dibacakan oleh Ammar. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ini dibacakan sehingga Sumayyah dan Yasir akhirnya masuk Islam. Berarti surat Ad-Duha yang pendek itu bagi mereka yahdi lillati hiya aqwam, benar-benar mengubah mereka, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Bagaimana dengan kita? Sering kita baca surat Ad-Duha, atau bahkan surat yang lebih dahsyat lagi dari surat Ad-Duha, surat Al-Ikhlas. Kita baca ayat kursi, ayat-ayat tentang mengenal Allah. Sudah bertambahkah keyakinan dan keberserahan diri kita kepada Allah? Kalau belum, berarti ayat tersebut belum kita jadikan sebagai petunjuk dalam hidup kita. Sekarang kita lihat adegan yang kedua. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya, dalam keimanannya, dalam akidahnya adalah Umar ibn Khattab. Al-Kisah Umar dalam keadaan marah besar dan berencana ingin membunuh Rasulullah. Tetapi akhirnya dia kembali ke rumah adiknya mendengar bacaan surat Toha. Setelah mendengar bacaan surat Toha, akhirnya Umar pun masuk Islam. Ini adegan ilustrasi Umar ibn Khattab. محمد إليه يرجع هذا الأمر كله وما جره علينا من مصائب. لوددت لو أذهب إليه فأختلطه بالسيف. Apa yang diinginkan oleh Umar? Dia ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi di tengah jalan dia bertemu dengan seorang temannya yang mengatakan bahwa ternyata adiknya sudah masuk Islam, sehingga dia semakin marah dan ingin pulang ke rumah dan menyakiti adik dan iparnya. والله لقد غرتك نفسك يا عمر. أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ بل أمضي بعد إذن إلى بني هاشم بنفسي ليقتلوني به وينقضي هذا الأمر. أهون الشرور بل أعظمها. أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم أولا؟ أيوة. أختك فاطمة بنت الخطاب وزوجها ختانك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه. Akhirnya Umar pulang ke rumah adiknya dan di sana Umar membaca surat Toha dari selebaran yang tersimpan di rumah adiknya. أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى من هذا فرت قريش إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترداه ينبغي لمن يقول هذا ألا يعبد معه غيره يسلم Akhirnya Umar datang kepada Rasulullah mengatakan masuk Islam. الله أكبر الله أكبر الحمد لله Bapak Ibu, maka kita perhatikan di sini ternyata satu paragraf kecil yang ada di dalam awal surat Toha, surat ke-20, benar-benar mengubah orang yang karakternya keras seperti Umar, yang kemudian menjadi orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berubah semuanya menjadi lebih baik. Bahkan kita tahu ketika Islam dipimpin oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar, Islam tersebar dengan keadilannya sampai lebih dari sepertiga bumi. Prestasi demi prestasi, kebaikan demi kebaikan tersebar ke seluruh bumi. Kenapa? Karena paragraf pertama di dalam awal surat Toha. Dan kita sering khatam Al-Quran. Surat Toha kita lewati, surat Ar-Rahman kita lewati, surat Al-Kahfi kita lewati, dan surat-surat pendek di akhir Juz Amma. Apakah dia mengubah sesuatu dalam kehidupan kita menjadi lebih baik? Mengubah kehidupan rumah tangga kita menjadi lebih baik? Mengubah pendidikan kita kepada anak-anak kita jauh lebih baik? Atau hanya berjalan sama seperti dulu dan kita hanya berusaha untuk mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran? Sebetulnya pahala dalam bacaan Al-Quran bukan tujuan, dia motivasi, semangat kita dalam membaca Al-Quran. Sedangkan tujuannya, goalnya adalah mengubah kita menjadi lebih baik. Hidayah, hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang benar dalam membaca Al-Quran, dia akan menangis ketika dia faham arti dari ayat tersebut. Orang-orang yang benar dalam membaca Al-Quran, setelah dia baca Al-Quran muncul rasa ketenangan dari awalnya tadi penuh dengan kegundahan dan keraguan. Orang yang benar dalam membaca Al-Quran, ketika dia tadi marah-marah, maka akan menjadi tenang. Orang-orang yang benar dalam membaca Al-Quran, yang dulunya terkenal kasar, sekarang terkenal penuh kasih sayang dan kelembutan. Inilah Al-Quran yang sebenarnya. Maka bagaimana cara agar Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam hidup kita? Rubah kebiasaan lama dalam membaca Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan? Kita sempurnakan lagi cara kita membaca Al-Quran. Rubah kebiasaan lama dalam membaca Al-Quran. Kali ini bacalah Al-Quran dengan lebih serius. Perhatikan maknanya. Bacalah dengan penuh rasa iman dan perhatian. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Diamlah kalau dibacakan Al-Quran. Selama ini mungkin kita sering menempatkan Al-Quran hanya sebagai selingan saja. Misalnya sambil menunggu datangnya tamu dalam suatu acara diputarkan CD Al-Quran, tetapi tidak ada yang mendengar bacaan itu.
Atau sebelum sholat Jumat, di masjid-masjid diputarkan bacaan Al-Quran, surat yang dibacakan oleh seorang qari. Orang lalu lalang tidak ada yang menyimak bacaan tersebut. Atau kita jadikan Al-Quran sebagai dering di HP kita. Ini sesuatu yang keliru kalau kita jadikan Al-Quran sebagai dering HP. Saya pernah ditawarkan untuk mengisi satu provider untuk menjadi dering HP atau menjadi ringback-tone. Ketika ada yang nelpon, nanti suara saya bacaan Al-Qurannya akan muncul. Saya bilang saya tidak akan mau. Kenapa? Bagaimana mungkin ketika ada yang nelpon kita bunyi nanti Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Halo? Gak boleh. Pembicaraan manusia memotong pembicaraan Allah. Bukan di situ tempatnya Islami. Kalau mau kesannya Islami, maka bicaralah dengan menyambut Assalamualaikum. Nanti disambut Waalaikumsalam. Sebelum kita menutup telepon, kita saling menyampaikan doa kebaikan. Semoga selamat, semoga terus dalam taufik di sisi Allah, semoga dapat hidayah, semoga dapat ampunan. Ini Islami. Tetapi kalau hanya dering HP-nya, sementara yang nelpon kita orang yang bukan mahram kita atau pacar atau sebagainya yang tidak halal, ini tidak Islami sama sekali. Walaupun awalnya di situ ada salatullah, salamullah, bukan di sini tempatnya Islami. Mau Islami, tempatkan Al-Quran dengan kita baca penuh perhatian. Kadang juga kita nyetir mobil, kita setel CD Al-Quran di mobil kita, tetapi di dalam mobil itu semua orang berbicara dengan pembicaraan yang menyibukkan mereka. Kalau sekedar saling menyapa tidak masalah, apa kabar, gimana, sehat, selesai. Tapi kalau sudah jadi satu dialog, maka sebaiknya kita pilih salah satunya. Imma kita terus berdialog dan kita matikan Al-Quran, atau kita berhenti berdialog dan menyimak bacaan Al-Quran. Gak boleh dua-duanya. Kenapa? Tidak akan ada kebaikan di dalamnya. Maka cobalah kita rubah kebiasaan lama kita yang menempatkan Al-Quran sebagai mantra saja. Ayat kursi ditaruh hanya di depan pintu rumah atau di ruang tamu agar tidak masuk setan katanya. Sementara orang di dalamnya sama sekali tidak memahami dari ayat kursi, atau ditaruh sebagai jimat agar dia bisa kebal. Bukan di situ posisi Al-Quran. Kalau kita tempatkan di situ, maka Al-Quran tidak menjadi hidayah dalam kehidupan kita. Baca surat An-Nur, baca surat Al-Ahzab bagi ibu-ibu, bagi perempuan. Baca surat As-Saff, baca surat Ar-Rahman bagi laki-laki. Baca surat-surat yang lain dalam kisah-kisah yang banyak dan perhatikan maknanya, baca tafsirnya. Sedikit demi sedikit itu jauh lebih baik daripada kita berkali-kali khatam tetapi tidak memahami satupun. Alangkah lebih baiknya lagi kita bisa khatam dan juga bisa memahami walaupun tidak banyak, seayat atau 2 ayat dalam satu hari. Begitu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Terakhir, saya akan tunjukkan satu adegan ketika Rasulullah SAW wafat. Kemudian banyak sahabat yang sedih karena ditinggalkan oleh Rasulullah. Tetapi setelah dibacakan ayat Al-Quran oleh Abu Bakar di dalam surat Ali Imran, kesedihan mereka berubah menjadi sebuah semangat untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Bukan hanya larut dalam kesedihan dan memuji Rasulullah sementara tidak mau mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kita lihat adegan terakhir untuk hari ini, kisah wafatnya Rasulullah SAW. وإن خرج للناس ووعظ فإن كان في صدرك حاجة عنده فهلم إليه فكلمه. خير رسول الله فاختار الرفيق الأعلى من الجنة. رسول الله خير رسول الله. Berita Rasulullah wafat tersebar ke seluruh kota Madinah. Para sahabat semuanya berkumpul. Nanti ada seorang sahabat namanya Umar bin Khattab yang histeris dengan berita wafatnya Rasulullah SAW. Ini ilustrasi Bilal bin Rabah. Datanglah Umar bin Khattab dan dia tidak menerima berita wafatnya Rasul. Allah ya Umar, ma taquluna thakilatkum ummahatukum. قطع الله ألسنة من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي. لا بلى يا ابن الخطاب، خرج الخبر من بيت عائشة أم المؤمنين. قلت لا
الله، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران وقد غاب عن قومه 40 ليلة، ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. والله ليرجعن رسول الله كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله مات. موتة بعدها أبدا. Ini ilustrasi Abu Bakar As-Siddiq. أما تعقلون ما أقول لكم؟ كفوا ألسنتكم فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. على رسلك يا عمر، أنصت. ألا تسمع ما يقول هؤلاء الناس؟ قد نافقوا يا أبا بكر. أنصتوا لي أيها الناس. الحمد لله القاهر فوق عباده. أما بعد، فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Setelah dibacakan ayat ini, barulah Umar dan para sahabat memahaminya, dan kemudian mereka sedihnya bercampur dengan semangat ingin meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Ya, inilah beberapa contoh adegan tentang bagaimana peran Al-Quran di tengah-tengah masyarakat sahabat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, menjadi umat terbaik, the great people, itu karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam kehidupan mereka. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam pemahaman anak-anak kita tentang agama, tentang akhlak, tentang moral, tentang ibadah, tentang Tuhan mereka, tentang orang tua mereka. Mudah-mudahan kehidupan kita akan tercerahkan, insya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita tutup halaqah kita menjelang berbuka puasa ini dengan doa, karena doa sebelum berbuka puasa adalah salah satu doa yang mustajabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzaban nar. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadina as-siratal mustaqim. Allahumma ij'alil qur'ana hujjatan lana la 'alaina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.